baik, terima kasih sudah saya lihat. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu, silakan dari Bu Dian atau Pak Sasongko terlebih dahulu untuk memaparkan terkait uh, tema pentas kali ini, yaitu sharing session atas perpajakan untuk sistem aplikasi Cortex. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Dian. Terima kasih, Tes. Terima kasih, Mas Katri. Terdengar, Mas, suara saya? Terdengar, Bu Dian. Ya. Terima kasih, Mas Katri, atas waktu yang diberikan kepada kami dari KPP Pratama Subang pada siang hari ini. Selamat siang, Pak Eko Tinaldo. Terima kasih, Pak. Kami sudah diberi kesempatan untuk siang hari ini ya. Mungkin kita langsung saja untuk pemaparan hari ini. Sebenarnya yang akan kita paparkan hari ini kebanyakan itu berhubungan dengan pelaku Cortex, Pak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang di sini sebagai PPK, sebagai pejabat pengadaan, kemungkinan sedikit bersinggungan dengan Cortex karena biasanya dilakukan oleh bendaharawan. Tapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, sebagai pengetahuan Bapak Ibu dalam melakukan pekerjaannya. Ya. Nanti untuk paparan akan disampaikan oleh Mas Sasongko, dan setelah paparan bisa kita tanya jawab, tapi jangan susah-susah ya Pak ya. Itu ya. Langsung ke paparan ya Mas Katri ya. Iya, siap. Silakan Bu Dian atau Untuk Pak Sasongko. PPT-nya untuk bahan paparannya dari Mas Katri atau dari kami atau bagaimana? Monggo dari Pak Sasongko atau bisa saya bantu? Dibantu dari situ saja ya Mas ya. Oh, oke, baik, siap. Sebentar saya bantu. Ini karena untuk saya share. berdekatan dengan Mas Sasongko, sementara mic saya matikan dulu ya. Siap, Mbak. Terima kasih. Silakan Mas Sasongko. Siap, izin sudah terlihat Bu Dian. Untuk paparannya sudah terlihat. Mohon izin. Ya, silakan Pak Sasongko. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Izin Bu Dian, sepertinya suaranya peserta kegiatan sosialisasi perpajakan pada siang hari ini yang saya hormati sebelumnya boleh saya izin menyampaikan sebuah pantun ya. Akan lupa. Iya. Pantunnya saya akan bacakan ya. Baca surat kabar siang hari ini. Beritanya hangat-hangat. Apa kabar Bapak Ibu siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun sudah siang ya, semoga Bapak Ibu peserta kegiatan siang hari ini tetap semangat ya, dan selalu diberikan kesehatan. Tahun 2025 ini ya merupakan langkah baru bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam perjalanan panjang reformasi perpajakan, khususnya reformasi di bidang teknologi informasi, proses bisnis, dan regulasi ya. Dengan diterapkannya sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex
Administration System ya, atau biasa disebut Cortex. Dengan sistem Cortex ini memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, karena semua layanan administrasi perpajakan disediakan di dalam aplikasi ini dan terintegrasi Bapak Ibu ya, seperti pendaftaran NPWP, pembayaran, sampai dengan pelaporan pajak. Selain itu, sistem Cortex ini juga bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Dalam implementasinya sampai dengan sekarang banyak kendala yang kita hadapi ya, baik bagi Bapak Ibu sebagai wajib pajak maupun kami sebagai instansi ya, instansi Direktorat Jenderal Pajak. Namun kita yakin bahwa semua kendala itu dapat diatasi karena pengelola IT Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk melakukan perbaikan Bapak Ibu dan menyelesaikan kendala yang terjadi di lapangan. Apa yang perlu kita persiapkan Bapak Ibu ya sebelum mulai menggunakan aplikasi Cortex ini? Yang pertama, Bapak Ibu pastikan nomor identitas kependudukan atau nomor KTP itu sudah valid ya, tersimpan dalam database kependudukan Bapak Ibu. Dan juga NIK Bapak Ibu sudah harus dilakukan pemadanan dengan NPWP ya. Dan tidak kalah penting juga Bapak Ibu harus memastikan identitas email atau surat elektronik dan juga nomor gawe ya atau nomor HP itu masih aktif ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan ulang kata sandi untuk sebelum login ke aplikasi Cortex ini ya. Mbak Dian bisa dilanjutkan slide-nya. Minta tolong Mas di halaman 5 Mas. Oh baik, siap Bu Dian. Sebelumnya lagi coba halaman sebelumnya lagi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu itu Bapak Ibu dapat membuka browser ya, kemudian di kolom pencarian bisa ketik Cortex DJP ya sebagai taxpayer ya. Kemudian nanti akan muncul alamat Cortex ya di bagian atas.
yaitu konteks djp.pajak.go.id. Izin Bu Dian monitor mungkin Bu Dian tadi infonya mau share screen. Boleh saya stop share dulu, Bu? Ya, Pak Sasongko. Halo, monitor Pak Sasongko. Iya. Bu Dian sepertinya nge-freeze ya, Pak. Oke, monggo bisa dilanjut Pak pemaparannya. Di layar Bapak Ibu sudah muncul slide-nya. Belum Pak Sasongko? Coba saya share ya. Izin sepertinya salah share. Nah, sudah terlihat Pak Sasongko. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan halaman login, silakan Bapak Ibu pilih bagian lupa kata sandi. Nanti akan menuju ke halaman yang baru untuk diisikan ID pengguna yaitu nomor KTP dan pilih tujuan konfirmasi untuk pengaturan ulang kata sandi. Bisa email atau HP. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu misalnya milih untuk pengaturan ulang kata sandi melalui email, Bapak Ibu silakan cek email. Nah, di situ ada link atau tautan untuk mengatur ulang kata sandi. Nah, kata sandi nanti yang Bapak Ibu harus buat itu minimal terdiri dari 8, harus mengandung paling sedikit 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka, dan 1 karakter khusus yang pagar. Setelah berhasil, maka Bapak Ibu bisa menggunakan ID dan kata sandi yang baru dibuat untuk akses ke konteks. Nah, perlu Bapak Ibu pahami ya, dalam penerapan aplikasi konteks ini, untuk pelaksanaan kewajiban badan atau instansi itu menggunakan mekanisme impersonate Bapak Ibu ya. Maksudnya Bapak Ibu tidak bisa langsung melaksanakan kewajiban perpajakan melalui ID badan. Namun Bapak Ibu harus terlebih dahulu mengaktifasi akun penanggung jawab badan ya atau instansi. Setelah itu Bapak Ibu bisa beralih ke akun instansi.
dan jangan lupa penanggung jawab badan atau instansi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kode otorisasi atau sertifikat elektronik untuk kepentingan penanganan perpajakan secara elektronik. Apabila Bapak Ibu sudah berhasil login, maka Bapak Ibu bisa lihat halaman dashboard ya aplikasi Kotex ini seperti di dalam layar. Nah, jadi untuk pelaksanaan kewajiban instansi, setelah Bapak Ibu login menggunakan akun penanggung jawab instansi atau bendahara instansi ya, itu silakan Bapak Ibu beralih ya ke akun instansi. Nah, itu bisa dilihat di layar di bagian nama itu ada tanda panah sebelah kanan, itu diklik nanti akan muncul impersonate instansi ya, untuk dipilih. Adapun akun utamanya adalah akun bendahara ya, sedangkan akun instansi adalah akun yang dipilih ya. Selanjutnya akan muncul informasi bahwa wakil instansi itu melakukan impersonating ya ke instansi ya. Nah, ini untuk pengajuan kode otorisasi di menu portal saya Bapak Ibu ya. Ada permintaan dari rekan saya untuk langsung ke bagian deposit Bapak Ibu ya. Baik. Jadi salah satu hal yang baru ya dan merupakan fasilitas yang diberikan melalui sistem Kotex ini adalah adanya menu deposit pajak ya, yaitu menu pembayaran melalui deposit pajak. Apa itu deposit pajak Bapak Ibu ya? Ini sama halnya dengan e-wallet atau dompet digital ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakan ya, seperti Dana atau GoPay ya, ShopeePay. Nah, itu kalau kita ingin bertransaksi, itu terlebih dahulu kita top up ya, kita isi saldo depositnya. Nah, dan tidak boleh kurang dari transaksi yang akan dibayarkan. Nah, seperti itu juga deposit pajak Bapak Ibu ya. Pastikan saldo deposit itu tidak kurang dari pajak yang akan dibayarkan Bapak Ibu ya melalui pelaporan SPT. Nah, salah satu kelebihan deposit pajak ini juga adalah dapat meminimalisir ya terjadinya keterlambatan pembayaran pajak Bapak Ibu. Karena melalui pembayaran deposit ini bisa mendahului sebelum kewajiban pajak yang lain timbul ya, sebelum pembuatan bukti pemotongan pajak, sebelum pembuatan faktur ataupun pelaporan pajak di SPT ya, itu bisa Bapak Ibu melakukan pembayaran deposit. Boleh di next, Mas? Boleh. Nah, ini Bapak Ibu tentang deposit pajak. Silakan Mas Sasongko. Ya, benar ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu ya. Pajak
salah satu jenis pajak Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibilang ini pembayaran melalui deposit pajak ini adalah pembayaran bebas. Nah, namun tidak seperti kita menabung Bapak Ibu ya, mendapatkan keuntungan dari bunga tabungan ya. Kalau kita mengendapkan deposit pajak itu tidak ada imbalan bunga Bapak Ibu ya. Dan untuk pembayaran deposit ini Bapak Ibu bisa cek pembayarannya apabila sudah masuk ya melalui buku besar Bapak Ibu ya di bagian kredit ya. Selanjutnya bagaimana cara membuat pembayaran melalui deposit pajak. Silakan Bapak Ibu memilih menu pembayaran, kemudian ke sub menu layanan mandiri kode billing. Setelah itu akan muncul identitas wajib pajak penyetor ya. Kemudian klik tombol lanjut. Kemudian kita masukkan kode akun pajak dan kode jenis setorannya Bapak Ibu ya. Ini jangan sampai salah ya, kodenya untuk kode akun pajaknya 411618, untuk kode jenis setorannya adalah 100. Keterangannya setoran untuk deposit pajak. Kemudian setelah kita isi kodenya, kita kemudian pilih periode dan tahun pajak. Periode dan tahun pajak ini tidak menunjukkan jangka waktu berlakunya deposit pajak Bapak Ibu ya, tapi menunjukkan kapan waktu pembayaran depositnya ya, di tahun berjalan. Selanjutnya kita isikan nominal Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita klik lanjut, itu akan muncul halaman baru untuk kita isikan nominal pembayaran deposit. Dan juga bisa kita pilih keterangan pembayarannya ya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran melalui deposit pajak, Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti di layar. Ini adalah kode billing yang di-generate oleh sistem guna sebelum masa aktifnya kadaluarsa ya atau expired ya Bapak Ibu ya, yaitu 7 hari ya Mbak Dian ya. Lanjut. Langsung bertanya. Itu Mas, biasanya kalau deposit ini di yang instansi pemerintah itu tujuannya untuk apa? Kenapa kok ada deposit pajak ini Mas? Kenapa harus deposit mereka? Iya Mbak Dian. Iya. Jadi kenapa instansi pemerintah butuh untuk melakukan pembayaran deposit Bapak Ibu ya? Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa untuk menghindari keterlambatan pembayaran Bapak Ibu ya, atau mungkin Bapak Ibu belum menyiapkan bukti potong ya, nah itu bisa Bapak Ibu membuat kode billing untuk deposit pajak. Atau mungkin kalau memang mau laporan PPN faktur belum masuk, bisa juga ya Mas ya, dengan deposit pajak ini ya. Betul Mbak Dian. Betul Mbak Dian. Jadi termasuk pembayaran. Jadi pembayaran deposit ini berlaku untuk semua jenis pajak Bapak Ibu ya. Tidak terbatas suatu jenis pajak ya, bisa untuk PPh dan juga PPN. Sebelum adanya kewajiban pajak lain ya, sebelum adanya pembuatan faktur ataupun pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan. Semoga Bapak Ibu yang di sini jelas ya tentang deposit pajak ya Bapak Ibu ya.
Ya, selanjutnya kita langsung ke faktur pajak. Mungkin ini yang lebih menarik ya, Mas ya, tentang faktur pajak. Karena pejabat pengadaan ini kan sangat berhubungan erat dengan faktur pajak ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita coba sedikit menjelaskan tentang pembuatan faktur pajak bagi instansi pemerintah ya. Ya. Baik, Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan sharing mengenai tata cara pembuatan faktur pajak ya, dan pembayaran melalui faktur pajak masukan. Nah, untuk memulai membuat faktur pajak itu melalui menu faktur Bapak Ibu ya. Kemudian ke submenu pajak keluaran. Ini bagi penjual Bapak Ibu ya. Berarti bagi rekanan instansi pemerintah sebagai pengguna barang atau jasa ya. Kemudian ada submenu pajak masukan bagi instansi pemerintah. Menu pajak masukan ini bendahara dapat melihat semua faktur pajak yang diterbitkan ya oleh rekanan bendahara instansi pemerintah. Bagaimana kalau faktur pajak atas transaksi Bapak Ibu bendahara tidak muncul ya? Ini perlu dipastikan kepada rekanannya Bapak Ibu. Apabila rekanan ternyata sudah menerbitkan tapi tidak muncul di menu pajak masukan instansi pemerintah, nah berarti kami perlu melakukan eskalasi ke pengampu IT konteks di DJP Bapak Ibu ya. Berarti kalau langkah-langkahnya ketika faktur itu tidak masuk di menu faktur masukan, nanti cek dulu ke rekanan ya Mas ya. Cek dulu ke rekanan apakah faktur pajak yang sudah dibuat oleh rekanan itu sudah sesuai, sudah mencantumkan NBWP instansi dengan benar ya. Iya Mbak Dia. Nanti apabila itu ternyata sudah betul dan masih ada masalah, bisa datang ke KPP ya. Kemudian nah itu seperti apa caranya? Nah, pertama Bapak Ibu pilih menu e-faktur, kemudian pilih pajak masukan. Nah, di sini di halaman pajak masukan ini akan terpopulasi secara otomatis ya list pajak masukan dari laman transaksi by system Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk melakukan pembayaran Bapak Ibu silakan pilih ikon pensil yang Bapak Ibu ingin laporkan di SPT. Untuk pembayaran atas transaksi belanja barang dan jasa melalui mekanisme langsung atau LS ya, pastikan Bapak Ibu mengisi nomor SP2D
ya, karena nanti nomor SP2D ini akan divalidasi oleh sistem Bapak Ibu ya. Bagi hanya untuk satu nomor faktur. Kemudian apabila Bapak Ibu melakukan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atau OP, maka Bapak Ibu cukup memastikan bahwa faktur pajak tersebut sudah sesuai ya. Jadi sudah sesuai dengan transaksi yang bendahara instansi lakukan, Bapak Ibu. Bagaimana jika bendahara menemukan faktur yang itu tidak ada transaksi menurut Bapak Ibu bendahara? Ya, silakan Bapak Ibu bendahara memberikan checklist bahwa faktur tersebut tidak valid sehingga tidak akan dimunculkan dalam pelaporan SPT bendahara Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara cetak faktur pajak masukan? Cukup Bapak Ibu memilih ikon warna merah ya, gambar kertas. Nah, itu diklik nanti akan muncul unduhan file faktur pajak masukan dalam bentuk PDF. Setelah diklik, Bapak Ibu silakan memberikan nama file dan memilih lokasi tempat penyimpanan file tersebut dalam bentuk PDF. Maka file akan terunduh otomatis file faktur pajak masukan. Nah, berikut ini ya, silakan Bapak Ibu lihat di layar. Ini contoh faktur pajak untuk faktur pajak masukan ya, ataupun untuk faktur pajak keluaran bagi penjual atau faktur bagi instansi pemerintah adalah faktur pajak masukan. Berarti intinya kalau untuk yang pengadaan barang yang instansi pemerintah, nanti yang melakukan pembuatan faktur adalah rekanan ya Mas ya? Yang membuat adalah rekanan, nanti Bapak Ibu bisa mengecek di Cortex bagian faktur pajak masukan. Nah, nanti bisa dicek di situ, bisa di checklist apakah faktur tersebut valid atau enggak. Jadi apabila ada faktur yang istilahnya apa ya, fiktif, nanti Bapak Ibu bisa melakukan checklist tidak valid. Lanjut kita ke pelaporan SPT PPN ya, Mas ya. Ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tata cara pelaporan SPT masa PPN bagi pemungut instansi pemerintah. Silakan Bapak Ibu memilih menu kemudian surat pemberitahuan juga. Nah, di halaman SPT ini ada beberapa submenu Bapak Ibu ya. Ada konsep SPT, ini berisi SPT yang Bapak Ibu belum laporkan ya, yang Bapak Ibu bendahara sudah buat tapi belum dilaporkan. Kemudian ada submenu SPT menunggu pembayaran. Nah, ini Bapak Ibu sudah melengkapi SPT dan siap dibayarkan, namun Bapak Ibu belum membayarkan atas kekurangan pembayaran pajak dalam SPT tersebut. Biasanya SPT menunggu pembayaran ini muncul kode billing, karena kode billing itu yang harus dilunasi ya oleh bendahara instansi pemerintah sebelum lapor. Apabila SPT apabila kode billing pajak yang tercantum dalam kode billing sudah dibayarkan,
maka SPT akan otomatis terlaporkan dan bisa Bapak Ibu lihat di menu SPT dilaporkan. Selain itu juga ada menu SPT ditolak dan SPT dibatalkan Bapak Ibu. Dia. Kamu berarti juga ya? Ini. 13 dia. Ja. Baru itu. Ini Pak Erwin dengan usaha Indonesia. SPT selanjutnya Bapak Ibu untuk memulai pengisian SPT-nya, Bapak Ibu silakan pilih ikon tulisan PPN bagi pemungut PPN dan pihak lain yang bukan merupakan PKP. Ini khusus untuk pelaporan SPT masa PPN pemungut instansi. Kemudian klik tombol lanjut. Kemudian di halaman selanjutnya Bapak Ibu diminta memilih masa pajak misalkan Oktober 2024, kemudian klik tombol lanjut. Setelah itu akan muncul model Ibu pilih normal ya. Jadi untuk model SPT ini hanya ada pembetulan ya. Normal ini adalah SPT yang nah, sedang pembetulan adalah apabila Bapak Ibu melakukan pelaporan yang kedua kali atas SPT di masa pajak yang sama ya. Kemudian silahkan klik tombol buat konsep SPT. Maka SPT yang Bapak Ibu akan buat akan muncul di halaman konsep SPT. Kemudian silahkan Bapak Ibu memilih ikon gambar pensil untuk melihat dan melengkapi ya isian SPT. Nah, di dalam SPT yang dipilih tadi ya, yang akan diedit itu ada beberapa menu, ada induk SPT, ada lampiran 1 yaitu L1 dan lampiran 2 atau L2 ya. Untuk induk SPT ini terdiri dari Izin Pak Sasongko, suaranya menghilang Pak Sasongko. Sepertinya termute. Belum di unmute sepertinya Pak. baik, sudah terdengar kembali. Sudah Pak. Ya, mohon maaf ya tadi saya kurang tahu tadi ternyata unmute ya. Sudah sampai mana Bapak Ibu tadi? Masih di slide sebelumnya Pak, mungkin di belakangnya tampilan yang ini. Ini bisa di minimize dulu, mungkin belum PPT yang di share screen.
Izin monitor Pak Sasongko masih terfreeze Pak, apa ada kendala jaringan di sana? Ya, saya coba lihat. Mungkin bisa di-share screen kembali Pak Sasongko. Ini sudah ditutup. Tapi lewat ini Pak, buka dulu ininya. Udah, terus ke sini. Baik, sudah terlihat kembali. Sudah Pak Sasongko. Materinya Bapak Ibu. Silahkan dilanjutkan Pak Sasongko. Tadi yang unmute tadi kira-kira sampai mana ya? Atau kita lanjutkan dulu ya? Tadi sepertinya sampai retur pajak tadi Pak, daftar retur pajak. Sampai pembuatan faktur ya? Iya Pak. Sudah sampai cetak faktur pajak? Sudah sampai cetak faktur pajak, Bapak Ibu? Atau belum? Sudah Bapak, silakan dilanjutkan kembali Bapak. Sampai mana Bapak Ibu? Ya, mungkin mengulang sedikit ya mengenai faktur pajak masukan ya. Jadi untuk membayar PPN atas pembelian barang ya Bapak oleh instansi pemerintah. Nah itu Bapak Ibu ke menu pajak masukan, kemudian memilih ikon gambar pensil Bapak Ibu ya. Nah untuk instansi pemerintah pusat ya, apabila melakukan pembayaran melalui mekanisme langsung atau LS, pastikan di isian nomor SP2D di dalam faktur pajak masukan itu Bapak Ibu isikan ya nomor SP2D-nya. Untuk nomor SP2D ini ya apabila sudah dilakukan pembayaran melalui KPPN, bisa Bapak Ibu cek di dalam menu buku besar di akun instansi pemerintah.
Nah, salah satu kendala apabila nomor SP2D ini ketika dilakukan validasi itu gagal karena nomor SP2D-nya belum muncul di dalam buku besar Bapak Ibu. Nah, ini mesti kita teruskan ya permasalahannya ke pengampu IT di DJP ya. Untuk mekanisme pembayaran pajak oleh instansi pemerintah baik pusat atau daerah selain LS ya, yaitu melalui uang persediaan atau UP, itu Bapak Ibu hanya perlu memastikan bahwa faktur pajak tersebut adalah benar ya, sesuai dengan transaksi yang Bapak Ibu instansi pemerintah lakukan. Khusus untuk instansi pemerintah daerah itu yang melakukan pembayaran melalui Pemda ya, aplikasi yang di Pemda dengan nomor SP2D itu dianggap pembayaran melalui mekanisme uang persediaan Bapak Ibu ya. Jadi tetap harus membuat kode billing. Nah, untuk pembuatan kode billing tadi sudah saya sampaikan bisa menggunakan fasilitas deposit pajak apabila Bapak Ibu belum menyiapkan bukti pemotongan atau faktur. Untuk cetak faktur itu dengan memilih ikon gambar kertas ya Bapak Ibu ya, yang warna merah itu nanti akan terunduh faktur pajak dalam bentuk format PDF yang bisa Ibu pilih tempat penyimpanannya ya, di dalam folder Bapak Ibu, di dalam perangkat Bapak Ibu ya. Untuk pelaporan SPT masa PPN bagi pemungut instansi pemerintah ya, itu melalui menu surat pemberitahuan atau SPT, submenu surat pemberitahuan SPT, kemudian klik tombol buat konsep SPT ya. Kemudian dilanjutkan dengan memilih tulisan PPN bagi pemungut PPN dan pihak lain yang bukan merupakan PKP. Kemudian klik tombol lanjut, isikan atau pilih masa pajak pelaporan ya. Kemudian klik tombol lanjut kembali dan pilih model SPT ya, atau status SPT-nya, normal atau pembetulan ya. Normal untuk laporan SPT pertama, sedangkan pembetulan untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. SPT yang berhasil dibuat akan muncul dalam daftar SPT, masih dalam menu konsep SPT ya. Dan masih dapat diedit Bapak Ibu ya, sebelum dilaporkan masih bisa dilakukan perbaikan ya, ataupun penghapusan ya. Kemudian di dalam SPT yang akan Bapak Ibu laporkan akan terdiri dari 3 halaman ya, induk, lampiran 1 dan lampiran 2. Pastikan di dalam sebelum ke induk lampiran 1 dan lampiran 2 sudah dilengkapi Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu ke bagian induk dan ke halaman bagian bawah untuk memberikan checklist di bagian pernyataan. Dan melakukan penandatanganan secara elektronik ya. Dengan setelah melakukan checklist pernyataan,
silakan Bapak Ibu klik tombol simpan ya untuk menyimpan draftnya. Apabila dilanjutkan dengan pelaporan, silakan klik tombol bayar dan lapor. Selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk menandatangani secara elektronik dokumen SPT ya. Cukup Bapak Ibu tulis kata sandi atau passphrase ya, yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya ya, melalui menu permintaan kode otorisasi di portal akun Bapak Ibu. Kemudian klik tombol simpan dan lanjutkan dengan klik tombol konfirmasi tanda tangan. Apabila berhasil, maka akan muncul notifikasi berwarna hijau Bapak Ibu ya. Nah, apabila Bapak Ibu memilih pembayaran melalui pembuatan kode billing mandiri, itu setelah Bapak Ibu klik tombol bayar lapor, maka akan otomatis terbentuk kode billing untuk pembayaran untuk pelunasan pajak di SPT tersebut. Itu harus dilunasi kode billingnya sebelum kadaluarsa, yaitu 7 hari Bapak Ibu. Apabila telah dilunasi, maka dianggap telah dilaporkan Bapak Ibu. Dan SPT masa PPN Bapak Ibu dapat dilihat di menu SPT dilaporkan. Kode billing yang terbentuk juga dapat Bapak Ibu lihat di folder dokumen ya, di bagian atas. Dan bisa diunduh Bapak Ibu ya. Ini bentuk kode billing yang berhasil diunduh. Akan muncul nomor kode billing bagian atas, kanan atas. Di dalam halaman SPT dilaporkan, Bapak Ibu dapat melihat ada beberapa ikon ya, yaitu ikon mata untuk melihat SPT. Kemudian Izin Pak Sasongko, slide-nya belum berubah sepertinya Pak. bagaimana? Slide-nya belum berubah, masih di slide 50 ini. Iya Pak, slide-nya belum berubah. Mana? Slide 50 itu Oke. Izin Pak Sasongko, mungkin karena untuk mengefisiensikan waktu, karena di kolom chat ini juga sudah mulai banyak yang bertanya, mungkin kita akhiri dulu untuk sesi pemaparannya. Mungkin kita masuk ke sesi diskusi terlebih dahulu ya, Pak Sasongko dan Mbak Dian. Mungkin nanti saya share untuk bahan paparannya di Linktree. Mungkin kita sebelum sesi diskusi saya bacakan dulu untuk pertanyaan yang ada dalam kolom chat. Yang pertama di sini ada pertanyaan dari Bapak Hasanuddin, BP2 SDM wilayah 6. Kami mengalami masalah terkait pembayaran barang pembelian melalui e-katalog versi 6, akan tetapi terkendala pada NPWP yang belum tervalidasi. Nah, bagaimana solusinya karena tidak bisa menyambung dengan aplikasi Sakti? Nah, mungkin dari rekan-rekan KPP Subang mungkin mengetahui solusinya, bahwasanya kalau misalkan NPWP tersebut tidak tervalidasi, silahkan ditanggapi Bu Dian atau Pak Sasongko. Baik, terima kasih Mas. Sedikit menanggapi untuk NPWP yang tidak tervalidasi itu kemungkinan NPWP tidak valid ya di e-katalognya itu ya. Kebetulan kami kan belum pernah mengakses e-katalog ya. Mohon maaf ini. Ya. Kalau biasanya itu NPWP yang belum valid, kami minta wajib pajak untuk melakukan permintaan surat keterangan fiskal di Korteksnya masing-masing.
apabila mereka bisa keluar surat keterangan fiskal, berarti tidak ada masalah dengan NPWP-nya. Tetapi kalau tidak bisa mengeluarkan surat keterangan fiskal, berarti ada masalah seperti contohnya mereka punya utang pajak, Mas. Gitu. Jadi silakan Bapak meminta untuk wajib pajak ke KPP untuk mengecek apakah kewajiban perpajakannya itu sudah selesai semua atau belum. Atau kalau memang wajib pajaknya tidak bisa ke KPP, silakan diminta untuk melakukan permintaan surat keterangan fiskal di Kortex wajib pajaknya. Rekanannya. Seperti itu bisa dicoba. Siap, terima kasih. Berarti melalui surat keterangan fiskal yang ada di aplikasi Kortex wajib pajak ya, Pak? Ya, itu untuk yang NPWP-nya tidak valid. Biasanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin kita beralih dulu ke pertanyaan yang selanjutnya. Kemudian dari bagian pengadaan Sekda Sekretariat Daerah mana ini saya nggak baca lengkap. Mungkin dari Kabupaten Banyuasin mau bertanya terkait pajak deposit, bagaimana mekanisme pemindahan bukuan seperti pemotongan untuk pajak honorarium. Nah, mungkin silakan ditanggapi Bu Dian atau Pak Sasongko. Yang dari izin dari silakan ditanggapi Bu Dian. Berarti ini mekanisme pemindah bukuan dari deposit pajaknya ya? Iya benar Bu. Kalimat pertanyaannya seperti itu. Jadi begini Pak, kalau sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan apa itu deposit pajak. Deposit pajak itu kan seperti dompet digital ya. Jadi kita melakukan pengisian terlebih dahulu dan akan dilakukan pemotongan nanti ketika dibutuhkan. Nah, seperti itu juga di SPT PPh pasal 21. Itu akan dilakukan pemindah bukuan otomatis ketika instansi pemerintah melakukan pelaporan PPh pasal 21. Nah, jadi kalau selama ini kan ada itu yang kalau untuk pelaporan itu kan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ya. Bulan Juli dilaporkan di tanggal 10 bulan Agustus. Tetapi kan banyak instansi pemerintah itu yang membayarkan dahulu pajaknya di bulan tersebut. Jadi pajak bulan Juli dibayarkan di bulan Juli juga. Itu kan kewajiban pelaporannya belum ada. Jadi biasanya dilakukan pengisian deposit pajak untuk menghindari lupa melakukan pembayaran. Nanti ketika instansi pemerintah itu melakukan pelaporan SPT PPh pasal 21 akan muncul itu ketika klik lapor dan bayar akan muncul pilihan menggunakan deposit pajak atau pembuatan kode billing. Ketika diklik deposit pajak akan otomatis dilakukan pemindah bukuan oleh sistem dari deposit pajak ke pembayaran PPh pasal 21. Baik, jadi otomatis ketika pelaporan SPT. Baik, berarti tadi terotomatis ya di sistem apabila misalkan melaporkan PPh 21 nanti akan muncul untuk deposit pajak tadi atau menggunakan e-billing. Iya. Ya, terima kasih. Mungkin selanjutnya sebelum pertanyaan nanti kita lempar ke peserta untuk open mic, mungkin satu lagi dari izin bertanya, bagaimana cara Pokja mengetahui bahwasannya pegawai atau tenaga ahli merupakan pegawai tetap perusahaan selain lampiran form 1721A1 atau bagaimana caranya kita mengecek jika form 1721A1 ini telah sesuai? Mungkin bisa dijawab dari KPP Subang. Bagaimana mengeceknya untuk form 1721A1 ini dari tenaga ahli atau pegawai tetap?
Kalau sampai dengan saat ini sih, ini kan istilahnya orang lain akan melakukan pengecekan begitu ya, Mas ya? Begitu ya, Iya, Bapak betul. Ibu ya? Jadi kita belum ada alatnya untuk melakukan pengecekan tersebut. Jadi masih tanya ke wajib pajak untuk tenaga ahli atau dia bekerja di tempat lain. Belum ada pengecekan yang dari sistem untuk mengetahui bahwa pegawai tersebut bekerja di beberapa tempat. Seperti itu. Mungkin bingungnya pada saat pembuatan bukti potong ya, tarifnya ada di lapis berapa, seperti itu kan, karena kalau satu pemberi kerja, dua pemberi kerja, tiga pemberi kerja kan otomatis lapisannya beda. Nah, itu belum bisa dilakukan pengecekan bahwa orang tersebut bekerja di beberapa tempat oleh orang lain. Gitu. Mas Sasongko, bagaimana Mas? Mungkin, oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Dian atas tanggapannya. Mungkin sebelum lanjut, silakan ditambahkan. Nah, jadi untuk penerima penghasilan ini ya, untuk pegawai ini dibedakan Bapak Ibu ya, ada pegawai tetap yaitu pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak dan menerima penghasilan secara tetap dan teratur ya, seperti gaji, tunjangan yang melekat dengan gaji, dan penghasilan tidak teratur ya, seperti THR, bonus, gaji 13 dan sebagainya. Itu bisa kita anggap penerima penghasilan itu adalah pegawai tetap. Nah, ada juga pegawai tidak tetap, yaitu pegawai yang dibayar oleh pemberi kerja apabila pegawai tersebut bekerja ya, bisa berdasarkan jumlah penyelesaian pekerjaan atau berdasarkan waktu ya, seperti harian, mingguan, bulanan, satuan. Itu bisa kita anggap sebagai pegawai tidak tetap. Nah, ada lagi bukan pegawai Bapak Ibu ya. Siapa bukan pegawai? Yaitu yang pemberi kerja bayar apabila penerima penghasilan tersebut, bukan pegawai tersebut, melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh pemberi kerja ya. Misalnya kita mengundang teknisi komputer untuk memperbaiki komputer di kantor, maka teknisi komputer itu adalah bukan pegawai Bapak Ibu ya. Baik, siap. Mungkin seperti itu ya tambahan dari saya. Mbak Dian, mungkin tambahkan lagi. Terima kasih Pak Sasongko. Mungkin sebelum saya melanjutkan yang pertanyaan ada pada kolom, mungkin Bapak Ibu dari peserta yang hadir secara daring akan menyampaikan pertanyaan secara langsung, dipersilahkan. Di sini ada yang raise hand, Pak Hasanuddin. Monggo dipersilahkan Pak Hasanuddin untuk open mic. Ya, terima kasih moderator dan narasumber atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami. Jadi tadi saya tanyakan itu melalui chat tadi, ini juga yang saya memperjelas ya. Yang kami alami adalah seperti yang kami chat tadi, itu kami juga sudah konsultasi ke KPP dan NPWP Satker kami untuk Cortex 16 digit sudah oke semua. Tetapi ternyata ketika kita mau bayar barangnya penyedia yang melalui UP bendahara itu tidak bisa dilanjutkan karena hambatannya itu tadi NPWP perlu divalidasi. Nah, ini kami bingung kepada siapa kami nanti mau validasi, dan di KPP saja sudah bilang aman saja. Apakah terkait dengan LKPP atau terkait dengan aplikasi e-katalog versi 6 itu.
Nah, itu walaupun tidak terkait dengan erat dengan yang sekarang ini, tapi ya mungkin yang terkait dengan konteksnya, apakah itu menjadi hambatan atau tidak. Kemudian kami juga mau mencari tahu informasi terkait dengan persoalan ini di LKPP-nya, informasi di katalog versi 6 itu juga kami susah sekali mencari jawabannya benar, bahkan masih lama sekali kita belum dapat jawaban lagi nih. Nah itu yang persoalannya yang kami alami. Saya kira itu Bu. Jadi kami satker bukan perusahaan. Gitu. Terima kasih Bu. Oh, oke, baik. Jadi maksudnya untuk NPWP Satker ya. Mungkin Bu Dian mau menanggapi atau Pak Satongko, monggo dipersilakan. Jadi yang belum valid ini NPWP Satker, Bapak Ibu ya? Ya Pak Hasan ya. Yang belum valid itu NPWP instansinya. Ya, yang masalah itu karena ketika bendahara mau bayarkan, yang dipersoalkan adalah NPWP belum tervalidasi. Nah, perlu divalidasi. Nah itu ya kami mau validasi sama siapa, sedangkan di KPP pajak kami konsultasi ke sana normal semua, tidak ada persoalan, tercatat semua, sudah bisa digunakan semua. Nah itu dia. Mungkin ada yang memberikan solusi atau gimana. Iya, terima kasih Pak Hasanuddin ya pertanyaannya. Ini pertanyaan Bapak lebih ke teknis ya Pak ya. Ya betul. Ini saya agak membayangkannya masih belum bisa Bapak. Iya, enggak apa-apa Pak. Yang penting kami sudah menyampaikan, siapa tahu di antara teman punya pengalaman juga yang hadir di sini mengalami persoalan yang sama sehingga bisa memberikan solusi atau petunjuk begitu. Oke, baik Pak Hasanuddin, nanti terkait yang sistem katalog mungkin nanti ada kendala, mungkin saya agendakan lagi di tema pentas selanjutnya, mungkin mengenai pertanyaan terkait katalog mungkin bisa ditanyakan ke tema pentas berikutnya Pak Hasanuddin, mungkin ada kendala di sana. Perlu mungkin juga rencana admin itu katalog versi 6 itu sama Telkomnya itu supaya bisa kita diskusi baik-baik, menghambat juga masalahnya. Terima kasih. Baik, siap Pak Hasanuddin. Terima kasih banyak masukannya. Nanti saya sampaikan ke PIC pentas berikutnya untuk mengusung tema katalog elektronik seperti itu untuk versi 6. Nah, baik, mungkin lanjut dulu. Terima kasih banyak Pak Hasanuddin. Mungkin kita kembali ke pertanyaan yang ada pada kolom chat dari UV UKPPJ Tim. Mungkin izin bertanya, bagaimana cara pemungutan atau pemotongan terhadap penyedia non PKP dan bagaimana cara pelaporannya? Nah, mungkin Bu Dian atau Pak Sasongko bisa menanggapi. Silakan Baik, Pak Bapak Ibu. Sasongko. Jadi sesuai ketentuan untuk pemungutan BPN oleh pemungut instansi pemerintah ya kepada rekanan yang tidak berstatus pengusaha kena pajak, itu instansi dapat melakukan pemungutan BPN dengan tanggung renteng Bapak Ibu ya. Dan apabila BPN tersebut sudah dilunasi, maka sudah dianggap melakukan pelaporan. Kodenya berapa Pak? Jadi nanti untuk yang PPN yang rekanan itu tidak ber-NPWP, kodenya beda dengan yang PPN seperti biasa ya Mas Sasongko ya? Jenis setaranya ya. Iya, bedanya di pembuatan kode billingnya. Dan ketika sudah dibayarkan, berarti itu dianggap sebagai pelaporan.
Baik, terima kasih Mbak Dian dan Pak Sasongko atas tanggapannya. Mungkin berikutnya terkait pertanyaan dari Pak Adi Siswoko. Mungkin saya izin menjawab untuk lompat sedikit ke bawah. Apakah ada instansi pemerintah boleh menerbitkan retur pajak karena ada rekanan yang menerbitkan faktur yang salah dan mau mengkoreksi jika menerbitkan retur terlebih dahulu? Nah, mungkin KPP Subang bisa menanggapi dari Budian atau Pak Sasongko mengenai instansi pemerintah boleh menerbitkan retur pajak karena ada rekanan yang menerbitkan faktur yang salah dan mau mengkoreksi jika menerbitkan retur terlebih dahulu. Mohon maaf Mas, bisa nggak untuk yang pertanyaan tersebut itu disampaikan langsung? Soalnya kami pengen tahu apakah rekanannya itu memang menginginkan untuk instansi pemerintah melakukan retur atau cuma bagaimana caranya untuk mengganti faktur pajak tersebut. Oke, baik. Mungkin Pak Adli Siswoko mau open mic. Monggo Pak Adli Siswoko, dipersilakan Pak. Tes. Baik. Silakan Pak. Ada tanda panah gini nggak, Pak? Terdengar Pak? Ya. Jadi izin Bu, rekannya ini mau mengoreksi tapi dia harus kita dari sisi kita harus menerbitkan retur terlebih dahulu. Jadi rekanannya maksanya untuk menerbitkan retur, tidak mau mengamen atau mengoreksi faktur pajak yang salah. Oh, tidak mau membatalkan fakturnya ya Pak ya? Ya, jadi dari kita katanya harus menerbitkan retur terlebih dahulu, baru dia mengoreksi fakturnya. Silakan, monggo ditanggapi Bu Dian. Ya, untuk mekanisme perbaikan faktur normal memang bisa Bapak Ibu yang melakukan retur dengan memilih tombol warna biru. Nanti Kalau ada tanda panah yang berlawanan. Nah, ini cuma saya lupa ingat itu kalau di menu faktur pajak masukkan instansi apakah ada ya tombol ikon itu ya? Ada Pak. Nanti silakan dicek Pak di menu korteksnya di faktur masukan apakah ada tombol untuk retur. Jadi tombolnya itu seperti apa? Panah, tanda panah 2 bersilangan seperti itu. Itu adalah tanda untuk retur. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Adli Siswoko, Budian. Oke, baik. Mungkin sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan yang ada di kolom chat, mungkin dari peserta ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, dipersilahkan. Dapat raise atau open mic. Oke, sepertinya belum ada. Mungkin kembali ke kolom chat, yaitu terkait dari Pak Roni, Kabupaten Barito Timur. Jika penyedia merupakan non-PKP, kaitan kontak, berikat kontrak dengan instansi pemerintah daerah dan dalam transaksi dikenakan pajak PPN, sedangkan penyedia ini merupakan non-PKP, tidak memiliki fasilitas e-faktur. Nah, bagaimana mekanisme penyelesaian kewajiban pajaknya? Apakah penyedia dapat dibebaskan dari pajak PPN
atau tetap membayar pajak PPN. Nah, mungkin ini juga sering ada pertanyaan kan di Budian atau Pak Sasongko. Ya, jadi sesuai ketentuannya untuk belanja oleh instansi pemerintah kepada rekanan yang belum berstatus pengusaha kena pajak itu instansi pemerintah tetap bisa memungut PPN dari rekanan tersebut dengan kode PPN tanggung renteng ya, Bapak Ibu ya. Kodenya berapa Mbak Dian? Kodenya 4112111108. Iya, Jadi untuk apabila instansi pemerintah berrekanan dengan non PKP, PPN-nya tetap dibayarkan Bapak Ibu, cuman bukan kode 411211 belakangnya 9, 10, 9, 20, 9, 30 seperti biasanya. Tapi ini ada kode khusus yang dibayarkan dengan kodenya 4112111108. PPN dalam negeri, pembayaran PPN tanggung jawab secara renteng, dan apabila itu sudah dibayarkan, itu merupakan pelaporan juga. Untuk itu tidak akan masuk ke laporan PPN instansi pemerintah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin tadi sudah terjawab juga ya untuk lanjutannya, yaitu pertanyaannya yang membuat billingnya apakah dari pihak instansi atau penyedia yang non PKP tersebut. Mungkin tadi dilaporkannya ke PPN tanggung renteng tadi ya dengan kode tadi ya Bu. Iya, bendahara sendiri yang membuat billingnya. Kalau untuk pembayarannya tergantung kesepakatan, tapi untuk pembuatan billing bendaharanya. Baik, terima kasih. Kemudian atas ini ada pertanyaan terkait PMK 58 tahun 2022, apakah ini berlaku buat semua pengadaan pemerintah yang melalui sistem, misal SPSE, toko daring, atau hanya berlaku untuk katalog? PMK 58 tahun 2022. Ini terkait untuk penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungut setor lapor pajak atas transaksi pengadaan barang jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Mungkin Bu Dian bisa menanggapi atau Pak Sasongko terkait PMK 58 tahun 2022 ini untuk semua pengadaan pemerintah yang melalui sistem kah, misal SPSE, toko daring, atau hanya berlaku untuk katalog elektronik? Monggo, silakan ditanggapi Bu Dian atau Pak Sasongko. Sepertinya masih di mute Pak Sasongko. Iya, jadi apabila instansi pemerintah melakukan belanja barang ya melalui
penyedia belanja oleh instansi pemerintah ya, seperti Siplah atau gratis ongkir. Nah, itu apakah belanja tersebut berlaku untuk semua instansi pemerintah? Ya. Jadi semua instansi pemerintah, bendahara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah itu diperkenankan belanja melalui kanal ya atau saluran untuk pengadaan barang jasa tersebut ya, dengan penyedia barang jasa yang sudah terdaftar ya oleh pemerintah. Nah, seperti Siplah untuk sekolah-sekolah ya, kemudian ada gratis ongkir ya, dan sebagainya. Tapi yang paling familiar itu ya sebenarnya ya. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya terkait PPh-nya, Pak. Berlaku 0,5% untuk semua sistem pengadaan kah? Apakah semuanya 0,5%, Pak Sasongko? Iya. Jadi tarifnya berlaku ya untuk semua pengadaan oleh instansi pemerintah ya, yaitu 0,5% untuk PPh pasal 22 ya, dan PPN 10 atau 11% sekarang ya. Namun sebenarnya kalau Bapak Ibu instansi pemerintah belanja melalui kanal yang disediakan oleh pemerintah tersebut ya, secara online ya, itu Bapak Ibu tidak perlu memusingkan untuk penghitungan pajaknya ya, karena penyedia barang jasa ya, penyedia yang memberikan aplikasi untuk belanja instansi pemerintah itu akan otomatis memungut ya Bapak Ibu ya, memungut pajak atas belanja barang oleh instansi pemerintah ya. Dan instansi pemerintah berhak mendapatkan invoice. Invoice ini adalah dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak Bapak Ibu ya. Loh, kenapa kok dapat faktur pajak ya? Karena instansi yang melakukan belanja melalui kanal online itu dianggap sebagai pengusaha kena pajak Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Sasongko. Mungkin tadi ada pertanyaan lanjutan dari Pak Roni Kabupaten Barito Timur, mungkin bisa dituliskan untuk kode billingnya tadi yang terkait PPN tanggung renteng, karena tadi terlalu cepat menyebutkannya, mungkin bisa diketik atau disebutkan kembali Bapak, untuk kode billing yang 41121 sekian. 411211108. Oke, baik. Mungkin sudah terjawab ya Pak Roni. 4112111 108. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Mbak Diana. Mungkin ada selanjutnya dari Pak Andri S. Izin bertanya terkait pajak masukan. Jika transaksi di bawah 2 juta, bendahara pemerintah tidak menyetorkan PPN tersebut, melainkan penyedia barang yang menyetorkan sendiri. Mekanisme pembayaran dan kode faktur pajak seperti apa? Apakah tetap menggunakan kode 02 atau menggunakan kode 04? Ya, baik Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya setiap rekanan instansi pemerintah yang sudah berstatus pengusaha kena pajak itu
wajib menerbitkan faktur, Bapak Ibu ya. Nah, kalau mekanisme normalnya itu rekanan memungut PPN dari pembeli ya. Nah, namun karena pembeli ditunjuk sesuai ketentuan perpajakan sebagai pemungut PPN, maka pembeli yang memungut PPN. Nah, jadi pembayaran dari pembeli instansi pemerintah itu sudah terlebih dahulu diambil pajak PPN-nya. Nah, tapi ada ketentuan yang instansi pemerintah sebagai pemungut tidak wajib memungut PPN apabila belanja di bawah 202 juta. Nah, dan bukan pembayaran yang terpecah, Bapak Ibu ya. Itu instansi pemerintah sebagai pembeli ya, pengguna itu tidak wajib memungut PPN. Terus bagaimana apakah PPN-nya dipungut oleh penjual? Ya, jadi PPN-nya tetap dipungut oleh penjual dan rekanan instansi pemerintah selaku penjual wajib menerbitkan faktur dengan kode 04. Iya. Seperti dengan swasta ya, kalau itu ya Mas, kalau di bawah 2 juta ya. Dengan swasta. Seperti belanja sesama non pemungut ya. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Sasongko dan Budian. Mungkin saya sedikit scroll ke atas, ada pertanyaan yang belum sempat dijawab. Mungkin jumlah NPWP yang terbaru saat ini 16 digit, kemudian kemarin ada penyedia yang mendaftar dengan jumlah 22 digit dengan keterangan NITKU. Apa statusnya sama dengan NPWP kah? Mungkin bisa ditanggapi Bu Dian atau Pak Sasongko dari Bu Indah Gresik. Baik Bapak Ibu ya. Jadi perbedaan digit NPWP ya Bapak Ibu ya, itu dikarenakan NPWP yang terbit sejak tahun 2025 itu berbeda dengan NPWP yang terbit sebelum tahun 2025. Kalau sebelum tahun 2025 atau sebelum berlaku Kodex itu adalah NPWP 15 digit. Nah, yang dalam penerapannya itu apabila diaplikasikan ke dalam sistem misalnya ke Kodex itu adalah dengan menambahkan digit 0 di depannya. Nah, sedangkan apabila NPWP itu terdaftar sejak tahun 2025 itu sudah valid ya, dan tidak perlu ditambahkan lagi angka ya, yang dengan jumlah digitnya 22 ya. Kalau yang sekarang ini jumlah digitnya 16 digit Bapak Ibu. Kalau yang dulu kan 15 digit, sekarang 16 digit. Kalau yang NITKU itu sebenarnya adalah tentang tempat kegiatan usaha. Jadi kalau ada perusahaan dia punya NPWP, cabang itu dia memiliki nomor NITKU tertentu untuk mengidentifikasi cabangnya. Jadi memang nanti yang dari 22 digit itu ini berapa ya? 60 belakangnya dihilangkan. Tetap untuk NPWP-nya menggunakan 16 digit. Nanti kalau dicek yang 22 digit dengan yang 16 digit itu 16 digit depannya sama. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian. Berarti tadi jawabannya untuk apabila memiliki cabang ya, NPWP cabang seperti itu. NITKU itu seperti itu. Nanti kalau sedangkan dicek yang 22 digit dan diminta 16 digit depannya sama. Untuk cabang di sini maksudnya tempat kegiatan usaha lain selain pusatnya ya, karena kan sejak berlaku ketentuan mengenai konteks ini itu tidak berlaku lagi NPWP cabang ya, sehingga semua tempat kegiatan usaha selain di pusat itu mengacu kepada pusatnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sasongko dan Budian tanggapannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ini dari Bu Novika
PPDAS Musi. Apakah besaran pajak 0,5% pada aplikasi katalog Inaprok yang ada di LKPP ini berlaku untuk PPh 22 dan PPh 23? Mungkin bisa ditanggapi. Silakan ditanggapi. Kemudian Pak Sasongko, apakah besaran pajak 0,5% pada aplikasi Naprok berlaku untuk PPh 22 dan PPh 23? Nah, apakah aplikasi Naprok ini termasuk PPIP, Bapak Ibu ya? Maksudnya apa? Termasuk penyedia layanan transaksi jual beli yang diselenggarakan oleh pemerintah atau bukan ya? Iya Pak, izin. Jadi katalog Inaprok ini yang dikembangkan oleh LKPP bersama Telkom untuk katalog elektronik. Oh iya, iya. Iya. Belanja melalui kanal penyedia barang jasa yang diselenggarakan pemerintah untuk PPh-nya sama Bapak Ibu ya, 0,5%. Baik PPh 23 sama 0,5%. Oke, baik. Terima kasih. Jadi intinya tetap 0,5% ya dikenakan. Kemudian Jadi kita mungkin aja. siap. Mungkin satu pertanyaan terakhir walaupun sudah dijawab ini dengan Pak Andri. Izin bertanya Pak, transaksi di bawah 2 juta bila kode pajak 04 berarti bendaharawan transfer full tanpa potong pajak ke rekanan tersebut ya Pak? Sepertinya sudah dijawab itu bahwa di bawahnya okay. Pak. Betul ya, Oke, baik, siap. Terima kasih. Wajib pungutnya di atas 2 juta. Berarti bendahara tetap dipungut PPN, tapi yang membayarkan adalah rekanannya. Baik, terima kasih Pak Sasongko dan Budian. Nah, mungkin sebelum saya akhiri mungkin ada yang resen ini dari Pak Muammar Ali. Monggo bisa open mic Pak Muammar Ali. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelumnya, tapi sebenarnya sudah nanya di chat, cuman masih belum jelas ya terkait dengan bagaimana nih kami selaku pejabat pengadaan atau PPK mengetahui penyedia ini PKP atau non PKP. Monggo. Bapak Muammar Ali. Monggo langsung ditanggapi Pak Sasongko. Iya, baik. Ya, jadi secara normatif sesuai ketentuan perpajakan semua pengusaha ya yang berkaitan dengan pemerintah yang menganggap dirinya sebagai pengusaha kena pajak itu mestinya itu sudah mengajukan mendapatkan surat keterangan pengukuhan pengusaha kena pajak ya. Jadi secara formal wajib pajak sebelum mendapatkan predikat pengusaha kena pajak itu wajib pajak harus mengajukan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak ke kantor pelayanan pajak tempat administrasi wajib pajak. Kemudian permohonan akan diproses di kantor pelayanan pajak administrasi pajaknya, dan apabila dipenuhi permohonan wajib pajak maka akan diterbitkan surat keterangan pengukuhan pengusaha kena pajak. Itu sebagai bukti wajib pajak dapat menjalankan
kewajiban PPN Bapak Ibu ya. Oke, baik, berarti setiap penyedia itu yang akan berkanan dengan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu wajib PKP gitu Pak ya? Kalau secara penggunaan dana APBN APBD seperti itu Pak. Seharusnya mereka wajib ber-PKP untuk bisa mengeluarkan faktur. Iya. Cuman kalau Bapak melakukan pengecekan sendiri, apakah wajib pajak tersebut PKP atau belum, belum ada Pak aplikasi yang bisa langsung melakukan pengecekan bahwa NPWP tersebut PKP atau belum, tetap harus nanya ke KPP atau ke wajib pajak yang bersangkutan. Iya. Siap. Oke, terima kasih Mbak Dian dan Mas Sasongko. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad atas pertanyaannya sudah terjawab. Jadi ada dua si tadi bisa nanya ke KPP-nya atau langsung ke nanya dengan wajib pajaknya, karena memang penyedia yang berkanan dengan pemerintah menggunakan APBN atau APBD ini memang awalnya memang PKP seharusnya ya. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum saya akhiri. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu. Ini Mas sedikit menambahkan, ini yang tentang transaksi di bawah 2 juta. Itu kan ada pertanyaan apakah dipotong pasal 22? Ya. Tentang pasal 22-nya. Ya, jadi ketentuan pemungutan PPh 22 itu sama seperti PPN sebenarnya Bapak Ibu ya, oleh instansi, yaitu atas belanja di atas 2 juta. Sehingga kalau instansi belanja di bawah 2 juta itu instansi tidak wajib memungut PPh 22 ataupun PPN. Dan itu betul faktur pajaknya nanti masuk ke 04. Itu saja. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak atas tambahannya Pak Sasongko dan Mbak Dian. Mungkin dicukupkan terlebih dahulu. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa mungkin sudah terjawab semua pertanyaan yang ada di kolom chat maupun peserta secara langsung. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, mungkin akan nanti saya bantu sampaikan ke KPP Pratama Subang. Mungkin tanpa terasa sudah 1,5 jam lebih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak Bu Dian dan Pak Sasongko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sasongko dan Bu Dian telah mengisi kegiatan pentas pengadaan pada siang hari ini. Ya, terima kasih kami Mas Katri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian kami ya. Terima kasih banyak. Di pertemuan yang selanjutnya ya Mas ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.